ceria, belajar matematika dengan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Eni. Masih dengan bangun ruang. Untuk kali ini Bu Eni berkesempatan menjelaskan bagaimana bangun ruang kalau digabung. Bagaimana menghitung volumenya, bagaimana menghitung luas permukaannya. Oke, ayo kita mulai. Mulai dengan menghitung volume bangun ruang gabungan ya. Perhatikan gambar yang Bu Eni sudah siapkan. Di sini ada bangun ruang gabungan dari yang bawah itu adalah sebuah balok ya dengan alasnya persegi ya. Digabungkan dengan apa? Limas. Ya, dengan limas. Bagaimana cara menghitung volumenya? Nah, jadi sama dengan menghitung volume yang terpisah, misalnya bangun ruang terpisah masing-masing. Cuman ini adalah kamu gabungkan, nanti kamu jumlahkan ya. Pertama-tama yuk kita menghitung dulu ya. Di sini yang atas adalah limas, yang bawah adalah berupa balok. Nah, kita mulai hitung satu-satu ya. Berarti yang pertama adalah limas. Kita lihat ya, limas. Kita perhatikan di sini bangun limas, alasnya sama dengan alas dari balok. Ya, berarti kalau di sini 14, sini adalah 14 ya, bentuknya adalah persegi. Ini 14 ya. Maka untuk alas dari si limas adalah sama, yaitu 14. Terus kita butuh apa lagi untuk menghitung volume limas? Kita butuh tinggi. Ini adalah tinggi limas. Tinggi limas sudah ada ya, 12. Maka mudah kita menghitungnya. Nah, apa yang menjadi rumus volume limas? Jangan lupa ya. Jadi 1/3 dikalikan dengan luas alasnya ya. Alasnya adalah bentuknya persegi dikalikan dengan tinggi limas. Nah, itu yang menjadi rumus yang lalu kita sudah bahas ya. Nah, coba ini adalah limas. Boleh kita hitung dulu limas? Kita masukkan angka-angkanya ya. Coba kita masukkan 1/3 ya, dikalikan luas alas. Di situ alas dari balok akan sama dengan alas dari si limas, yaitu persegi. Berarti kamu tinggal masukkan angkanya 14 dikalikan dengan 14 ya. Nih sisinya dikalikan dengan tinggi limasnya. Nah, situ sudah ada adalah 12. Nah, oke. Coba kamu ringkas. Mana yang bisa kamu ringkas? Ya. Ini bisa dibagi 3 dapatnya 1, dibagi 3 dapatnya 4. Jadi yang sisanya mana? Ya, ini pindah di sini ya. Berarti menjadi ini ya, ini pindah ke sini ya. Berarti bahwa tinggal 14 ya dikalikan dengan 14 kalikan dengan 4. Itu adalah volume dari limas ya. Jadi hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah ya, kamu kalikan ya. 7, 8, 4. Satuannya jangan lupa. Bicara mengenai volume, maka dia adalah ya kubik, sentimeter kubik. Nah, kita sudah dapat nih. Kita sudah dapat volume limas. Nah, maka kita hitung untuk volume baloknya. Masih ingat rumus baloknya? Kita sini ya, kita pindah ke atas. Sekarang kita menghitung baloknya. Baloknya itu ada ya, ini ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Kebetulan ini adalah alasnya persegi, maka sisi kali tingginya. Ya, berarti kita dapat ya panjang kali lebar ya kan, kalikan tinggi, tapi karena dia itu sisinya sama ya, bawah alasnya, maka kita masukin aja. Yaitu 14 dikalikan dengan 14 dikalikan dengan 10. Ini kita sudah dapatkan volume dari baloknya. Nah, kita hitung berapa nak?
Ya 14 kali 14 kalikan 10 ya. Oke. Dapat adalah ya, ini adalah volume baloknya sentimeter kubik. Nah, untuk volume gabungan maka kamu tinggal jumlahkan. Volume limas kamu tambahkan dengan volume balok. Jadi volume gabungannya, nah kita tulis ya. Gabungannya itu adalah kamu tinggal volume limas. Nah, limasnya kamu tambahkan dengan volume balok. Nah, kamu tinggal tambahkan ya. Berarti kita ambil dari volume limas tadi adalah 784. Kamu tambahkan dengan 1960. Oke, berarti kita sudah dapat. Hasilnya adalah berapa? Ya, betul. 2000. Ya. Satuannya adalah sentimeter kubik. Jangan lupa, karena kita bicara dengan volume. Nah, itu ya. Jadi nanti apapun yang menjadi gabungan, apakah nanti ada tabung digabung dengan bola atau tabung ditambahkan dengan 2 bola atau kerucut. Nah, kamu tinggal hitung satu-satu bagian dari bangun yang membentuk itu, nanti kamu tambahkan. Oke, kita ke bab yang lanjutnya lagi. Bagaimana kalau menghitung luas permukaan dari bangun ruang yang kita gabung? Ayo kita ikutin. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan? Nah, coba kita perhatikan contoh dari bangun yang gue ini ambil. Di sini adalah sebuah tabung ya, digabungkan dengan sebuah kerucut. Nah, dan situ sudah ada ukurannya ya. Di sini tabung dengan diameternya 20, berarti nanti jari-jarinya adalah ya, jari-jarinya separuhnya berarti 10. Di sini ada tinggi tabungnya 30, tinggi dari si kerucutnya 32, dan ada S. Masih ingat apa itu S? Ya, garis lukis dari si kerucut. Nah, bagaimana kita menghitung luas permukaan? Sebelumnya kita harus tahu apa sih luas permukaan. Itu adalah bidang ya, luas bidang yang membatasi dari si bangun ruang gabungan tersebut. Jadi tidak semuanya harus kita hitung. Yang kita hitung adalah luas yang tampak dari luar. Ya, meskipun nanti di sini ada alas dari tabung. Nanti ada si tutup dari tabung, ada alas dari si kerucut, tapi yang kita hitung adalah yang tampak. Nah, berarti yang kita hitung hanyalah ya, yang tampak di sini adalah ada alas dari tabung. Kalau kita kasih tambahan ya, sini ada tambahan nih. Kalau kamu bisa melihat bahwa ini adalah alas dari si tabung. Nah, itu kita hitung. Kemudian apalagi? Kemudian adalah selimut dari tabung, itu adalah kita hitung. Nah, untuk nih yang boleh digambarkan ya, ini sebagai tambahan aja ya. Untuk tutup dari tabung, nah kan ada tutup dari tabung, dan alas dari kerucut, jangan kamu hitung karena itu tidak tampak dari luar ya. Jadi ulang lagi, yang kita mesti hitung adalah alas dari tabung, selimut tabung ditambah dengan selimut kerucut. Nanti setelah kamu hitung satu persatu, baru kamu jumlahkan ya. Ayo kita mulai hitung ya satu persatu. Kita mulai dengan alas dari tabung dulu ya. Jadi kita mulai dengan luas yang pertama adalah alas dari tabung. Alas dari tabung, alas tabung ya. Masih ingat? Di sini bentuknya adalah lingkaran. Berarti kita menghitung luas lingkaran. Nah, luas lingkaran berapa itu? Kalau diameter 20, maka jari-jarinya berapa? Sini ada jari-jarinya, separuhnya berarti ya. Berarti ini adalah jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 10. Nih jari-jarinya adalah 10.
cm. Berarti kita tinggal masukkan. Kalau jari-jari 10 maka kita menggunakan V yang berapa? 3,14 atau 22/7? Betul. Memudahkan menghitung maka kita pilih adalah 3,14 ya. Jadi kita lihat ya bahwa alas tabung bentuknya lingkaran, maka rumusnya adalah V dikalikan jari-jari dikalikan dengan jari-jarinya. Untuk memudahkan menghitung karena jari-jarinya 10, maka kamu ambil 3,14 dikalikan jari-jarinya ya, dikalikan dengan jari-jarinya. Nah, kamu tinggal mengalihkan ya. 3,14 dikalikan dengan 10 kali 10. 10 kali 10 kan 100. 100 itu di belakang nolnya ada 2. Bisa menghapus koma 2. Berarti nanti kamu tinggal hasilnya adalah 314. Satuannya apa? Bicara mengenai luas permukaan, maka luas adalah sentimeter persegi. Jangan lupa ya, bedakan dengan tadi kita menghitung volume. Volume kita pakai satuan kubik. Kalau sekarang kita beralih menghitung luas, maka satuannya adalah persegi. Nah, kita sudah dapatkan nih adalah luas dari alas tabung. Kemudian apa tadi? Ya, kita menghitung selimut dari tabung. Ya, kita coba ya. Selimut tabung. Masih ingat selimut tabung? Apa rumusnya? Tabung. Sekarang kita beralih ke selimutnya. Ya, ini adalah selimutnya. Apa rumusnya? Ya. V kalikan dengan diameternya dikalikan dengan tinggi tabung. Nah, coba kamu masukkan angkanya. Diameternya sekarang adalah berapa? 20. Tinggi tabungnya 30. Masih kita pakai dengan 3,14 ya, supaya mudah kita menghitungnya. Dikalikan dengan diameternya 20 ya, dikalikan dengan tingginya adalah 30. Maka kayak seperti tadi ya, ini bisa menghilangkan ya. Kamu tinggal kalikan, nanti komanya akan hilang karena ada 02 ini. Maka hasilnya adalah ya 1800 cm persegi. Oke, kita sudah dapat 2 luas. Satu lagi yang membentuk bangun gabungan itu adalah selimut. Ya, selimut dari si kerucut. Nah, gimana Bu ini mau sini aja ya. Nih, selimut kerucut. Selimut kerucut. Kerucut. Apa rumusnya? Ya, V dikalikan dengan R dikalikan dengan S. Masih ingat ya? Harus ingat. Ya, untuk selimut kerucut maka kita ada V, ada jari-jarinya, kemudian dengan garis lukis. Nah, jari-jari di sini di mana? Tabung dengan kerucut adalah menempel kan? Nah, berarti jari-jarinya adalah sama. Jari-jari kerucut adalah ini ya. Nah, besarnya adalah sama dengan jari-jari tabung. Maka jari-jarinya adalah sama, 10 cm. Ayo, kita masukkan angka-angkanya. Masih kita pakai ya, 3,14 ya, dikalikan dengan jari-jarinya adalah 10, betul? Ya. Dikalikan dengan S-nya. Garis lukis dari kerucut nih. Ya, bukan rusuk, itu adalah garis lukis. Kita kalikan 40 ya. Maka hasilnya sama aja ya. Ini ada nolnya 2, maka nanti menghapus komanya, maka 314 kali 4 aja. Jadi hasilnya adalah berapa? Ya. 256 cm persegi. Nah, kita sudah dapatkan ya bidang-bidang yang menyusun. Maka kita jumlahkan luas permukaan tersebut ya. Maka kita jumlahkan nih. Jadi ya, Bu ini pindah ke atas ya. Jadi luas permukaan gabungan ya, permukaan gabungan ya, di gabungan adalah kamu tambahkan luas
alas dari tabung, ya luas ya, selimut tabung, tambah dengan selimut kerucut. Berarti kamu tinggal ambil angka-angka ini ya Nak ya. Kamu tinggal tambahkan berarti 314, kamu tambahkan dengan 1884 ya, ditambah dengan 1, 2, berapa itu? 56 ya? Oke. Nah, oke. Coba kamu susun ke bawah ya, kalau memang kamu ini kamu tambahkan ketiga-tiganya, maka hasilnya berapa Nak? Ya, jadi kita dapatkan angka penjumlahan ketiga luas tersebut adalah ya sentimeter persegi. Nah, mudah ya Nak ya. Jadi begitu cara menghitung luas permukaan gabungan dari bangun ruang. Nah, sebelumnya juga Bu Hendra bilang, nanti kalau bangunnya itu bentuknya gabungan dari apa aja, kamu tinggal hitung satu persatu dari luas permukaan. Nanti kamu jumlahkan. Nah, ya. Itu aja yang bisa Bu Eni berikan, ya. Sekali lagi Bu Eni kasih saran bahwa banyak latihan, maka kalian pasti mahir. Ya, jangan lupa belajar matematika dengan ceria. Bu Eni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.